Selamat malam Bapak-Bapak, mohon perhatian sebentar. Pemilik mobil Innova hitam parkir di BCA dengan plat nomor AG 1315PB mohon dipindahkan sebentar. Terima kasih. Sekali lagi, bagi pemilik mobil Innova hitam plat nomor AG 1315PB mohon kendaraannya dipindahkan sebentar. Parkir di BCA. Terima kasih. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam. Selamat datang di rumah Tuhan. Dalam perayaan suci ini, kita akan mengenang kembali peristiwa Perjanjian Lama, di mana Allah telah membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan malam ini juga kita rayakan kemenangan kita atas penderitaan dan salib hidup. Dengan puasa dan mati raga yang kita lakukan selama ini, kita menang atas dosa. Terlebih, berkat perjuangan dan penderitaan Yesus sampai wafatnya di kayu salib hina. Seiring dengan semilirnya angin malam, di kegelapan malam ini, kita rayakan kebangkitan Yesus dari alam maut dan kebangkitan pribadi kita dari penderitaan dan dosa. Upacara ini dibagi menjadi beberapa prosesi, di antaranya sebagai berikut. 1. Upacara cahaya. 2. Liturgi sabda. 3. Liturgi baptis. 4. Liturgi ekaristi. Dan 5. Ritus penutup. Sebelum misa malam Paskah dilaksanakan, kami mohon agar HP dan alat-alat komunikasi dimatikan, agar tidak mengganggu ketenangan dan kekusukan selama misa berlangsung.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan memandang, perhatikan saudara dan hatinya, dan memberikan damai sejahtera kepada saudara sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, pada malam yang amat suci ini, Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian kepada kehidupan. Gereja Kudus mengajak putra dan putrinya yang tersebar di seluruh bumi untuk berkumpul, berjaga, serta berdoa. Bila kita sudah melangsungkan kenangan akan Paskah Tuhan sambil mendengarkan sabdanya dan merayakan misterinya, kita memiliki harapan akan mendapat bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan hidup bersama Dia di dalam Allah. Putra dengan perayaan Paskah ini, kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi, agar kelak dengan hati murni kami sampai pada pesta cahayamu yang kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega. Miliknya lah segala masa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Demi luka-lukanya yang kudus dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan. Amin. Semoga cahaya Kristus yang telah bangkit mulia menghalau kegelapan hati dan budi. Saudara-saudari terkasih,
mari kita mulai perarakan lilin Paskah. Saudara-saudari yang terkasih, Kristus cahaya dunia kini sudah bernyala. Mari kita arak masuk ke dalam gereja dengan harapan agar lilin-lilin ini dapat kita jaga nyalanya, sehingga dapat menerangi hati dan budi kita dalam berkata, bertindak, dan menerangi setiap sudut-sudut kegelapan hati kita semua. Sehingga kita semua dapat merasakan terang Kristus di dalam hati kita masing-masing. Perarakan akan kita mulai dengan urutan sebagai berikut. 1. Mesdinar pembawa dupa bernyala. 2. Diakon pembawa lilin Paskah. 3. Imam. 4. Mesdinar yang lain. 5. Lektor dan pemazmur. Dan 6. Asisten imam. Diharapkan bagi umat tetap mengusahakan keheningan selama perarakan berlangsung. Apabila imam menyanyikan Kristus cahaya dunia, umat menjawab dengan sikap tetap berdiri. Kristus cahaya dunia. Kristus cahaya dunia.
Kristus cahaya dunia. Bersoraklah para malaikat di surga, elukanlah Kristus Raja di raja, pujilah kemenangan jaya, gemakanlah bunyi nafiri. Bergiranglah umat seluruh dunia, terhalaukan kegelapan dosa, bersinar cahaya ilahi, Yesus Kristus junjungan kita. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya kami lakukan dengan bulat hati mada pujian bagi Bapa, Allah yang Maha Kuasa, dan bagi Putranya Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami, yang sebagai pengganti kami
telah melunasi hutang Adam kepada Bapa, dan dengan darahnya hatinya menghapus surat hutang dosa kami. Inilah pesta Paskah, kini malaikat maut sungguh lewat, sebab anak domba sejati dikurbankan, dan pintu rumah umatnya sudah ditandai dengan darahnya. Pada malam ini, Bapa telah mengantar Bani Israel dari Mesir melalui dasar Laut Merah yang sudah dikeringkan. Pada malam ini, Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini, semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah, dan diterima ke dalam gereja yang kudus. Betapa ajaib kerahiman Bapa bagi kami, tak ternilai cinta kasih-Nya untuk menebus para hamba. Bapa serahkan putranya sendiri, bahwasanya perlu dosa Adam untuk memperoleh Kristus yang dengan wafatnya meniadakan dosa itu. Sungguh mujur kesalahan itu, sebab memberi kita penebus yang demikian ini. Sungguh berbahagia malam ini yang menjarai tentara Mesir dan memperkaya orang Ibrani. Sungguh berbahagia malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Cahaya suci malam ini
mengusir kedurhakaan, membersihkan orang yang berdosa, mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka cita. Semoga lilin ini yang diberkati demi penghormatan Bapa pada malam ini bernyala terus untuk menghalau kegelapan. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora, dengan kejora sejati itu yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari alam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Dialah Yesus Kristus Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat kini dan sepanjang masa. Saudara-saudari yang terkasih, marilah dengan khidmat kita mendengarkan sabda Tuhan, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Selama kitab suci dibacakan oleh petugas, sikap umat duduk. Tetapi ketika imam mengajak berdoa setelah bacaan, maka sikap umat berdiri, lalu duduk kembali, dan diulang-ulang sampai 3 kali. Saudara-saudari terkasih, sesudah kita memasuki Vigili dengan cara meriah, marilah kita dengan tenang hati mendengarkan sabda Tuhan. Kita diajak merenungkan bagaimana Allah di masa lampau telah menyelamatkan umatnya, dan akhirnya Ia mengutus putranya sendiri sebagai penebus bagi kita. Marilah berdoa, semoga Allah kita menyelesaikan karya penyelamatan Paskah ini sampai pada penebusan yang penuh. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi itu kelam kabut dan masih kosong. Kegelapan meliputi samudera, dan daya hidup ilahi melayang-layang di atas permukaan
Dan Allah melihat bahwa terang itu baik adanya. Lalu Allah memisahkan yang terang dari yang gelap. Yang terang itu dinamainya siang, dan yang gelap dinamainya malam. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Lalu Allah berfirman, hendaklah ada cakrawala di tengah-tengah sekalian air, untuk memisahkan air dari air. Dan Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Lalu Allah berfirman, hendaklah sekalian air di bawah langit berkumpul pada satu tempat, dan yang kering tampaklah hendaknya. Allah menamai yang kering itu daratan, dan kumpulan air itu laut. Dan Allah berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, dan segala pohon yang menghasilkan buah. Dan terjadilah demikian. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Kemudian Allah menjadikan dua sumber cahaya, yang besar untuk menguasai siang, dan yang kecil untuk menguasai malam. Allah mengadakan juga bintang-bintang. Maka jadilah petang dan pagi, hari keempat. Maka jadilah petang dan pagi, hari keempat. Kemudian Allah menjadikan semua binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Lalu Allah memberkati semuanya itu, dan berfirman, berkembang biaklah serta penuhilah air dan laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Maka jadilah petang dan pagi,
dengan citra-Nya. Ia menciptakan manusia pria dan wanita. Lalu Ia memberkati kedua-duanya dan berfirman, "Beranak cucu dan berkembang biaklah, penuhilah muka bumi dan taklukkanlah. Kuasailah ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan berbiji untuk menjadi makananmu, dan kepada segala binatang di bumi serta burung di udara Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan yang hijau menjadi makanannya. Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Allah melihat semuanya itu amat baiklah adanya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Maka Allah beristirahat sesudah seluruh karyanya paripurna. Maka jadilah petang dan pagi, hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terangi barat mantel. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuhannya, sehingga takkan goyah untuk selama-lamanya. Dengan samudra raya bumi ini kau selubungi,
tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Engkau mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan. Semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, sungguh mengagumkan seluruh rencana dan karya penyelamatanmu. Terangilah umat-Mu yang telah Engkau tebus, agar memahami bahwa karya penciptaan-Mu pada awal mula sungguh agung. Namun, lebih agung karya penebusan kami yang berlangsung sampai pada kepenuhan masa dalam kurban Paskah Kristus, yang hidup dan berkuasa sepanjang masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Fir'aun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Dan sementara itu, aku akan menegarkan hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya, dan orang-orang yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka, beranjak dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel.
Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Fir'aun, kereta dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balokan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, kereta mereka, dan pasukan berkuda mereka." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya semula, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang selamat. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu bagaikan tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madah ini bagi Tuhan. Nyanyikan nyanyian baru, Tuhan dimuliakanlah. Damai sejahtera bagi kamu, datang dari temannya. Dinyatakannya keadilan di muka bangsa dunia, mengingat kasih perjanjian terhadap kaum pilihannya. Bersorak
yang setia, hai segenap manusia. Tembus kecapi dan akhiri, bunyikanlah dengan seru. Biar semua mengiringi pujian bagi Rajamu. Biar samudra bergemuruh dan sungai-sungai bertabur. Biar segala puncak gunung bersorak-sorai menderu. Langit dan bumi ramai-ramai sambutlah Raja mulia yang datang menyampaikan damai selaku hakim dunia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, karya-Mu yang mengagumkan kini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa dari kejaran Fir'aun dengan kuasa tangan-Mu. Tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Kami mohon, jadikanlah semua orang anak-anak Abraham dan semartabat dengan umat Israel, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu, semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tiada mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, aku akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan,
maka Tuhan akan mengasihinya. Baiklah ia kembali kepada kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Sumber air hidup. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Sumber air hidup. Pada waktu itu, kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Sumber air hidup. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulia karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Sumber air hidup. Marilah kita berdoa.
Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah sumber iman dan pengharapan kami. Yang kini kami rayakan telah diwartakan oleh para nabi. Sempurnakanlah segala sesuatu yang kami miliki, sebab segala yang baik yang ada pada kami berasal daripadamu. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menyemarakkan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gereja-Mu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami dibarui lahir batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus,
hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitan-Nya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak akan berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematian-Nya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupan-Nya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.